Hai, Sobat Viral. Berikut sinopsis film My Name is Khan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng dan share. Sebuah film berjudul My Name is Khan ini tidak lain diperankan oleh Shah Rukh Khan, sebagai Rizvan Khan. Film ini diawali dengan setibanya Khan di airport di Amerika. Ketika berada di ruang pemeriksaan barang, seseorang mencurigai perilaku aneh Khan dan melaporkannya. Tiba-tiba dipanggil petugas airport untuk dimintai keterangan. Di sana Khan menjawab apa adanya bahwa tujuan Khan adalah untuk menemui Presiden George W. Bush di Washington DC untuk memberitahu beliau bahwa namanya adalah Khan dan dia bukanlah seorang teroris. Setelah Khan diperiksa oleh para petugas, akhirnya ia diizinkan untuk pergi. Berhubung kehabisan uang, terpaksa Khan harus pergi ke kediaman Presiden dengan naik bis meskipun harus menunggu hingga esok pagi. Di halte terminal itu ditulislah bait demi bait ungkapan hatinya tentang seseorang bernama Mandira. Kita kembali ke beberapa tahun lalu, saat Khan masih anak-anak. Khan hidup bersama ibunya Razia Khan dan adik kecilnya yang bernama Zakir. Merekalah yang senantiasa menemani hari-harinya, bahkan diakibatkan Asperger syndrome yang dialami Khan, dia mendapatkan perhatian lebih dari sang ibu daripada adiknya sendiri. Konsep-konsep kebaikan senantiasa ditanamkan sang ibu dengan harapan Khan bisa setara dengan mental anak-anak normal pada umumnya. Efek dari sindrom tersebut Khan sering jadi objek bulian oleh teman-temannya. Meskipun faktanya secara kesadaran emosional Khan justru melampaui mereka semua. Pada suatu hari Khan dibawa sang ibu menemui sang profesor bernama Wadia. Awalnya Pak Wadia sempat menolak, namun, setelah menyaksikan kecerdasan Khan, akhirnya, Pak Profesor pun menerima dia sebagai muridnya. Hal itu terbukti ketika bencana banjir melanda pemukiman di sana dan ternyata Khan mampu mengatasinya. Momen ini sontak membuat gurunya kagum bercampur haru atas kecerdasan yang dimilikinya itu. Sementara itu Zakir yang kini sudah lulus SD, dia mulai merasa iri atas kakaknya. Namun, dengan penuh kearifan sang ibu berusaha meluruskan atas kesalahpahaman itu meskipun sepertinya Zakir belum bisa menerimanya. Di usianya yang ke-18, Zakir pergi ke Amerika karena mendapat beasiswa. Singkat cerita, beberapa tahun pasca menikah, Zakir belum sekalipun mempertemukan istrinya kepada sang ibu. Raut kesedihan pun terlihat jelas dari wajah sang ibu yang semakin menua dan sakit-sakitan. 6 bulan kemudian sang ibu meninggal dunia karena penyakit jantung. Zakir nampak hadir pada pemakaman itu. Zakir kemudian kembali ke Amerika serta mengajak kakaknya untuk hidup bersama keluarganya di sana. Di Amerika, Khan disambut baik oleh istrinya Zakir yaitu Hasina. Namun, kebisingan kota dan banyak ditemui corak warna kuning di sana, justru membuatnya ketakutan. Dan karena sangat tidak menyukai hal-hal tersebut, beruntung Hasina yang juga dosen ilmu psikologi ini paham betul dengan kondisi kakak iparnya itu. Hasina lah yang pertama kali mengetahui bahwa kakak iparnya itu mengidap sindrom Asperger. Hasina berhasil membuat Khan sedikit bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana. Di sisi lain, Zakir pun sadar bahwa di balik kelemahannya itu, ternyata Khan masih bisa mengungkapkan perasaannya. Suatu ketika, Zakir mulai memperkenalkan kakaknya tentang kesibukan kantornya dan Khan pun siap mencoba untuk mempromosikan produk kosmetik buatan Zakir yang bernama Herbal Mehnas. Esok harinya, Khan mulai memberanikan dirinya sebagai sales produk Herbal Mehnas dengan caranya sendiri sebagai pengidap sindrom Asperger. Namun ketika mau menyeberang jalan, tiba-tiba warna kuning zebra cross kembali memanggil rasa takut Khan. Ditambah suara bising Bitstream yang hampir saja menabraknya. Situasi tersebut membuat seorang pemilik salon rambut melerai keributan itu.
Sementara Kan baru menyadari telah kedatangan bidadari cantik baginya. Namun tiba-tiba aliran darah Kan berdebur keras ketika si bos nan elok dan baik hati itu mengetahui kedatangannya sebagai pramuniaga yang baik di salon itu. Kan disambut si bos dengan baik pula. Dia bernama Mandira. Dia memang cantik. Setelah beberapa hari mengenal Mandira, Kan mulai terpaut hati dengannya. Hingga suatu saat tepat di depan salon itu, Kan nekat mengungkapkan perasaannya tanpa menghiraukan kekurangannya. Bahkan meskipun berbeda agama sekalipun, Kan siap menjalani hidup bersamanya dan bersama anak dari suami pertama Mandira yang bernama Samir. Keputusan ini sempat mendapat kecaman keras dari Zakir, namun Kan yakin bahwa yang membedakan manusia hanyalah baik dan buruk perilakunya. Sehingga tak ada alasan bagi siapapun untuk melarang Kan melakukan maksud baiknya. Sampai tiba di hari pernikahannya, Hasanah datang memberikan doa restu. Mereka pun nampak menyatu dalam kedamaian kendati perbedaan keyakinan setelah melatar belakangi keduanya. Kebahagiaan Mandira saat ini turut dirasakan pula oleh sahabatnya yaitu Sarah bersama suaminya yang juga sebagai wartawan dan anaknya teman sekelas dengan Samir. Mereka selalu datang di setiap acara keluarga Mandira. Di saat itu mereka dikejutkan oleh berita Islam adalah teroris. Semenjak peristiwa itulah pemerintah Amerika dan masyarakat mulai antipati terhadap Islam sekaligus menganggap Islam sebagai agama yang kejam dengan penuh radikalisme. Hal ini menunjukkan sejarah baru dunia barat yang telah dimulai yang ditandai dengan tragedi pada tanggal 11 September tahun 2001. Imbasnya adalah membuat umat Islam di sana menjadi tak nyaman sehingga mereka pun tak luput dari serangan teror penduduk dan Muslim sebagai dari kebencian mereka. Begitupun yang dialami Hasina ketika ia harus rela melepas mahkota jilbabnya demi keselamatan sebagai kakak datang dan berusaha menenangkan Zakir atas yang menimpa Sina. Hari-hari berlalu dengan rasa cemas yang ada. Tiba-tiba mendengar kabar buruk bahwa suami Sarah tewas saat meliput konflik bersenjata di Afghanistan. Sebagai sahabat, Kan dan Mandira turut berduka atas kematian Mark. Namun setelah itu Riz bersikap dingin berubah secara drastis dan dia selalu berpaling dari Samir seperti menyimpan sebuah dendam. Hal itu terbukti ketika pertengkaran kecil di antara mereka, dan Riz menganggap bahwa kekejaman Islam itulah yang menyebabkan ayahnya terbunuh. Sialnya sekumpulan anak remaja datang justru malah melampiaskan kebencian yang sama kepada Samir, maka terjadilah perkelahian hebat. Samir dikeroyok dan dianiaya hingga tewas. Sempat dilarikan ke rumah sakit namun sayangnya Samir tak tertolong. Kejadian tersebut membuat Mandira sangat terpukul. Tentunya bukan hanya Mandira tetapi juga Kan di mana dia sudah menganggap Samir seperti anaknya sendiri. Hanya karena Samir seorang Muslim, hidupnya direnggut karena kebencian orang-orang kepada Islam. Kebencian sudah terlanjur menguasai jiwa Mandira, sehingga kata-kata penyesalan pun terucap dari mulutnya. Jika saja dia tak menikahi Kan mungkin semua ini takkan terjadi. Namun kedewasaan sikap Kan terlihat ketika menerima kenyataan ini dengan ketulusan. Meskipun dia harus angkat kaki dari kehidupan Mandira, untuk membuktikan pada dunia barat bahwa dirinya adalah Kan, dan dia bukan seorang teroris. Kan pun mengambil perkataan istrinya dengan serius lantas memutuskan sebuah perjalanan jauh untuk menemui Presiden George W. Bush. Setidaknya langkah ini dapat sedikit merebus kepedihan atas kematian Samir, sekaligus meyakinkan Mandira bahwa Islam adalah kedamaian bagi semesta dan tak ada sedikit pun yang salah dengan Islam. Perjalanan yang sangat jauh tak membuat Kan hilang harapan untuk bisa bertemu Presiden. Bahkan ketika perbekalan mulai habis terkuras dia rela melakukan apapun demi mendapatkan uang dengan cara yang halal.
Di sana Khan berusaha mengemukakan tentang identitas Islamnya dengan sikap-sikap ketaatan melakukan sholat. Hal tersebut membuat kagum seorang Kristiani dan sepasang Muslim yang baru saja dikenalnya di sebuah restoran itu. Sebagai Muslim dia yakin bahwa sholat tidak bergantung pada situasi atau pada siapapun melainkan hanya bergantung pada keyakinan penganutnya. Di sisi lain, Mandira terus berusaha mengungkap kasus di balik terbunuhnya Samir. Namun selama 6 bulan penyelidikan pihak kepolisian tidak menemukan bukti terkait pembunuhan Samir, bahkan bermaksud menutup kasusnya. Alhasil Mandira kecewa dan bertekad untuk menemukannya sendiri. "180 hari perjalanan telah membawakan Khan tiba di daerah Georgia. Di mana dia disambut seorang ibu bernama Mam Jenny. Setelah ia menolong anaknya yang terjatuh. Suatu hari pada sebuah upacara mengenang pejuang yang gugur pada Perang Irak, dan putra sulung Mama Jenny termasuk pahlawan yang gugur saat itu. Khan menjunjung jiwa toleransi tingkat tinggi di mana dia mengungkap kerinduannya terhadap anaknya yang sudah tiada di hadapan mereka. Meskipun berbeda agama, dengan segala ketulusan mereka pun turut berdoa untuk Samir. Singkat cerita, Khan sudah tiba di Los Angeles dan akan mengunjungi sebuah kampus ternama di sana. Namun ketika hendak berdoa di sebuah masjid, Khan tak sengaja mendengar diskusi seorang imam Dr. Faisal Rahman dengan mengutip kisah Nabi Ibrahim yang tatkala beliau mengorbankan Nabi Ismail anaknya di jalan Allah. Namun redaksi dan intonasi bahasa sang dokter ini seperti sedang mendoktrin jemaat untuk sebuah gerakan perlawanan atas kesalahan umat Islam di sana. Tiba-tiba tersentak kaget dengan tegas dia menolak pemikiran serta ajakan saran dokter sekaligus menjelaskan bahwa jalan Allah di balik kisah Ibrahim dan Ismail bukanlah kebencian atau perang melainkan kasih sayang. आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर फैसल रहमान इज अ लायर। अजनबी कौन था? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। हालात की मांग है कि हम यहाँ इस वक्त। देखिए मैं आपको सब बता सकता हूँ। देखिए भाईजान, आप भी बता दीजिए कि वो था कौन? Khan sempat menginformasikan penemuan tersebut untuk diketahui FBI. Kemudian Khan berbaur dengan massa untuk bertemu presiden. Di balik kerumunan, berkali-kali Khan menyuarakan pesannya dengan lantang. Hal tersebut sontak menarik perhatian seorang promedia BBC News, namun faktanya, perkataan Khan justru memancing kesalahpahaman massa dan tim pengamanan saat itu. Akhirnya Khan pun ditangkap petugas atas dugaan terindikasi teroris. Alhasil usahakan selama berminggu-minggu ini berujung sebuah petaka baginya. Beruntung dua awak media yang meliput kejadian itu berhasil menggali informasi detail tentang sosok Ridwan Han. Mereka dibantu seorang hacker handal dan kepala pimpinan redaksi BBC News yang juga sebagai pengacara. Akhirnya mereka pun berhasil menyiarkan berita secara lain sebagai klarifikasi bahwa berdasarkan data dan fakta Ridwan Khan tidak bersalah. Berbagai pihak terkait telah merespon baik siaran tersebut sehingga akan difasilitasi untuk menyampaikan penemuan terduga teroris pemimpin Dr. Faisal Rahman kepada FBI. Dari pelaporan itulah akhirnya Khan dibebaskan tanpa syarat. Di ruang resep kantor itu Han mencium aroma wangi tubuh Mandira yang khas spontan. Dia pun mencarinya namun setelah ditemukan, Khan lebih memilih untuk menunaikan janjinya daripada menemui Mandira. Karena dia yakin bahwa janji adalah hutang yang suatu saat kelak akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Sebelum kejadian tersebut viral di media Amerika, sosoknya yang menginspirasi banyak orang secara perlahan menggugah rasa percaya diri umat Islam di sana atas identitas agama mereka.
Keesokan harinya tersiar kabar bahwa bencana badai tengah melanda daerah Wilhelm. Seketika itu Kan teringat tentang sosok Mama Jenny dan Lisa rambut galing Joel, maka kemudian Kan pun bergegas pergi untuk segera menolongnya. Ternyata benar permukiman kecil itu tinggal tersisa puing-puing reruntuhan yang hampir karam ditelan banjir. Mereka yang selamat melindungi diri di balik atap bocor gereja tua. Kan yang lebih dulu tiba di sana turut membantu memperbaiki gereja dengan segenap ketulusan hatinya. Rizvan, what are you doing here? Namun Rizvan Kan kembali menggema ketika stasiun TV ternama secara eksklusif mewawancarai kisah perjalanannya dan membuat haru presiden yang baru saja dilantik. Hal ini pula yang kemudian menyentuh hati Riz untuk segera mengakui kesalahannya. Secara sadar, Riz dan para pemuda menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mama won't forgive me. She will. She's a mom. Mandira kemudian menemui Kan di Wilmar. Tiba-tiba seorang pendukung militan dari Dr. Faisal menikam bagian perut kanan Kan hingga jatuh tak sadarkan diri. Setelah beberapa hari mendapat perawatan serius, akhirnya Kan kembali siuman dan memaksa menemui presiden baru yang kabarnya sedang mengunjungi korban bencana di Wilmar. Dengan antusias Kan bersama rombongan menerobos kerumunan. Namun sayang, presiden sudah istirahat untuk pulang. Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya presiden baru itu meluangkan waktu untuk menemui Kan dan dengan sangat senang hati beliau menyambut kedatangan Rizvan Kan. Dengan pertemuan penting ini tunai sudah janji seorang Kan untuk istri dan mendiang anaknya Samir Kan. Anything else, Rizwan? Yes. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.